Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawallah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Satyani dengan nomor induk mahasiswa 1201626 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Asal saya Dusun Nangabiang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM CPHCM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamic Marketing and Management, karena telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami selaku mahasiswa, yaitu tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari materi tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang telah Bapak bahas sebelumnya, yaitu tabayun. Nah, apa sih itu tabayun? Nah, tabayun artinya tampak, jelas, dan terang. Menurut Gus Dur dalam bukunya yang berjudul Tabayun Gus Dur, tabayun adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara asal muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham. Pentingnya tabayun di sini tabayun itu adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Nah, mengapa sih tabayun itu penting? Nah, sudah dijelaskan tadi, tabayun itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang mukmin. Nah, tabayun merupakan salah satu ketaatan bagi seseorang mukmin terhadap syariat ajaran agama Islam. Tabayun di dalam Al-Quran dimaknai teliti dalam menerima berita dari orang lain walaupun datangnya dari orang mukmin. Kemudian surah-surah yang menjelaskan tentang tabayun, yaitu pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i tayyal an tusibu qaum jibahalati fasyabi'ul kala'amha fawalatum nadimin. Shadaqallahul azim. Nah, isi kandungannya itu adalah jika ada seorang yang fasik datang kepada kita dengan membawa suatu berita, maka kita harus teliti dalam kebenarannya agar kita tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan kita, karena tidak teliti. Karena jika tidak teliti, maka pada akhirnya kita menyesali perbuatan tersebut. Nah, kaitan antara surah Al-Hujurat ayat 6 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, kita tuh harus lebih teliti lagi dalam misalnya menentukan pasar atau segala macam. Misalnya kita mendapatkan berita tentang pasar ini nih bagus loh, apa segala macam. Nah, kita itu lebih teliti lagi dalam menggali hal tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab atau petunjuk dan pedoman hidup manusia dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan Al-Quran adalah sumber pokok dan mata air yang memancarkan ajaran Islam. Nah, surah-surah yang menjelaskan tentang Al-Quran ini terdapat pada Quran surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Quran yahdi lilati hiya aqwahu wa yubashshirul mu'minina allazina
ya'maluna sholihati anna lahum ajra kabir. Shadaqallahul azim. Nah, isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra ayat 9 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pujian terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai kitab samawi paling agung dan paling luas cakupannya, menyangkut semua jenis ilmu. Kitab yang paling terakhir yang bersumber dari Rabbul Alamin. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Al-Isra surat ke-17 juga ayat 82. Ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa hasyar. Shadaqallahul azim. Nah, isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, globalisasi di sini itu globalisasi informasi itu informasi dan komunikasi adalah pengaruh mendunianya proses pemberitahuan dan pendapat dan juga peristiwa untuk dapat menjadi informasi ide atau gagasan, dan juga harus dinyatakan baik dalam bentuk lisan, isyarat, atau tertulis. Nah, pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran di sini itu kita dapat mengetahui proses pemasaran karena adanya proses pemberitahuan tersebut. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 yang berbunyi ke-12, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minas-shan inna ba'da dhanni ismu walaj jahasya wala ya'tab ya'dukum ba'dan ayyuhibu ahadukum an ya'kulula lahmala ma'ahihi maita faqarih tumu wattaqullaha innallaha tawwaban yahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Nah, isi kandungannya ini berisi tentang larangan bergosip dan berprasangka buruk kepada orang lain. Tentunya berprasangka buruk kepada sesama manusia sebenarnya dilarang oleh agama maupun agama manapun, dan jangan mencari keburukan orang lain. Nah, kaitan antara Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap suatu perusahaan, misalnya di perusahaan ini kayak gini, ataupun kita bergosip gitu tentang perusahaan tersebut. Itu tuh tentu saja dilarang oleh
agama Islam gitu. Jadi seperti itu. Kemudian terdapat pada Al-Qur'an surah Ali Imran surat ketiga ayat 144. Quran surat 144 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadu illa rasul qad halat min qablihi rusul afa in mata au qutilan kalabtu ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurallahu syai'an wa sayajriyallahu syakirin. Shadaqallahu azim. Nah, isi kandungan dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 144 ini, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, kaitannya antara surah Ali Imran 144 dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan itu kita misalnya memiliki perusahaan, kita tuh harus bersyukur gitu terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Isra ayat surat ke-17 ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna syam'a wal bashara wal fu'ada qulu ulaika kana anmu masyakur. Shadaqallahul azim. Nah, isi kandungannya itu larangan berkomentar tanpa ilmu. Pada dasarnya, setiap manusia itu dilarang sembarangan berbicara dan berbuat sesuatu tanpa didasari ilmu dan kebenaran informasi. Tidak semua yang terdengar di telinga, terlintas di benak, pikiran, dan semua yang sampai kepada kita harus kita terima. Nah, kaitan antara surah Al-Isra ayat 36 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan itu, kita itu misalnya memiliki perusahaan, kita dilarang untuk misalnya berbuat sesuatu sembarangan gitu, misalnya berbuat sesuatu hal yang dapat merugikan orang lain, dan juga memberikan informasi, dan semua informasi itu tidak semua yang terdengar di telinga itu terlintas di benak pikiran kita, dan tidak semua informasi dapat kita terima, dan itulah proses tabayun tersebut. Kita harus mencari kebenarannya. Jadi seperti itu. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Shadaqallahul azim. Nah, isi kandungannya itu, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur, tidak menipu dan tidak menyimpang dari kebenaran. Dan surah Al-Ahzab ayat 70 ini menunjukkan pentingnya kejujuran hingga Allah menyebutkannya secara khusus, meskipun berkata jujur adalah bagian dari ketakwaan.
Nah, kaitannya antara surah Al-Ahzab ayat 70 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, kita tuh harus berkata jujur. Jadi seperti itu, berkata jujur terhadap misalnya kepada klien ataupun misalnya seseorang yang ingin bekerja sama dengan kita. Jadi seperti itu. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Kahf surat ke-50 ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Dan Al-Quran surah Kahf surat ke-50 ayat 18 ini menjelaskan tentang tugas dari malaikat. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Kemudian tidak ada suatu kata yang diucapnya yang mengandung kebaikan maupun kejahatan. Nah, kejahatan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat dan sangat teliti. Nah, kaitannya surah Kahf ayat 18 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan menjadi pengingat setiap individu atau perusahaan dalam berbicara, karena ada malaikat yang selalu mencatat gitu, maupun amal baik maupun amal buruk. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Taubah surat ke-9 ayat 67. yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'suhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum Nashullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Isi kandungan dari surah At-Taubah surat ke-9 ayat 67 ini membahas tentang perilaku orang-orang munafik yang tidak mau ikut berjihad di jalan Allah dan tidak mau mengorbankan hartanya untuk kepentingan agama. Orang-orang munafik balasannya neraka jahanam, dan orang-orang yang mengikuti perintahnya akan mendapatkan balasan surga. Dan jika mereka melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka pula. Nah, kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ayat ini menjelaskan jika kita misalnya fokus pada pemasaran terus, fokus pada usaha kita tanpa mengingat Allah, Allah juga akan melupakan kita. Kemudian juga balasannya itu adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana sih perbedaan penafsiran Aidah Al-Qarni dan Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Nah, Quraish Shihab menggunakan metode tahili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun, misalnya surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan metode ijmali dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun. Nah, corak penafsiran Muhammad Quraish Shihab menggunakan corak tafsir al-adabi al-ijtima atau sosial kemasyarakatan, sedangkan Aida Al-Qarni menggunakan corak tafsir sufi al-isyari. Selain perbedaan, tentunya di sini terdapat persamaan penafsiran Aidah Al-Qarni dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Nah, dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, menurut
Quraish Shihab dan Aidah Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan fatabayuni sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati. Nah, dalam menerima berita atau informasi, jangan sampai menyesal karena menyakiti hati orang yang tidak bersalah. Nah, tabayun merupakan ajaran dalam Islam untuk menyelesaikan masalah tanpa ada konflik atau permusuhan setelah dilakukan tabayun. Kemudian model-model riset menurut Islam, yang pertama adalah riset bayani, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengenai gejala alam dengan segala gerak-gerik prosesnya. Yang kedua adalah riset istiqra'i, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Ini yang berkembang menjadi riset ilmu sosial. Kemudian yang ketiga adalah riset jadali, yaitu riset yang dimaksudkan untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional atau rational exercise. Di sini biasa digunakan ilmu mantik dan filsafat. Yang keempat adalah riset burhani, yaitu riset untuk tujuan eksperimen, misalnya atas temuan obat tertentu dilakukan tes laboratorium. Kemudian yang kelima adalah riset irfani, yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Kemudian tujuan tabayun. Apa sih tujuan tabayun? Nah, tujuan tabayun di sini yang pertama itu adalah menjaga keharmonisan manusia. Yang kedua adalah menjaga jiwa dan harta manusia. Yang ketiga, pertanda kemantangan akal dan cara berpikir. Yang keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. Yang kelima, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Kemudian yang keenam adalah mengokohkan kaum muslimin. Kemudian apa saja sih urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi? Nah, tabayun sangat urgen di dalam komunikasi, terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. Karena itu diperlukan tabayun sebagai sikap untuk diperhatikan kualitas informasi yang diterima dan yang disampaikan. Dampaknya diharapkan komunikasi terbangun secara efektif sekaligus memiliki landasan teologis. Kemudian lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Nah, lingkungan bisnis ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan, atau ada juga yang mendefinisikan lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Nah, perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga tidak sesuai dengan pandangan Islami. Kemudian apa saja sih variabel-variabel lingkungan bisnis? Nah, variabel di sini itu berarti objek penelitian. Variabel lingkungan bisnis adalah suatu objek dalam lingkungan bisnis. Nah, variabel tersebut yang pertama adalah variabel sosial. Nah, variabel sosial di sini dibagi lagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor demografik atau demografis, seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau area. Yang B adalah faktor gaya hidup, selera masyarakat, tren yang sedang digandrungi, dan lain sebagainya. Kemudian yang C adalah faktor nilai sosial. Faktor nilai sosial di sini seperti adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku kebiasaan. Kemudian variabel ekonomi berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan produk nasional, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini adalah variabel politik. Nah, faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Kemudian yang keempat adalah variabel teknologi. Nah, mengapa sih perusahaan itu dalam melakukan bisnis itu harus beradaptasi dengan lingkungan? Nah, karena balik lagi
kepada variabel yang keempat, yaitu variabel teknologi, yaitu kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, yang terkadang sangat cepat dan sangat mempengaruhi dunia usaha. Perusahaan yang statis dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi informasi untuk membuat operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, jadi perusahaan tuh harus beradaptasi dengan perkembangannya zaman. Kemudian bagaimana sih perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis ini? Nah, perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya, fenomena dalam faktor teknologi yang hampir setiap harinya ada saja penemuan-penemuan baru, dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan teknologi baru, dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi tersebut tadi, selagi jika penemuan teknologi yang ada itu tidak menyimpang dan memiliki manfaat untuk kemaslahatan umat. Kemudian tentunya kita dalam menerapkan bisnis atau menjalankan bisnis yang harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dunia bebas. Nah, ketika dan norma-norma itu pun perlu diterapkan, digunakan agar kita sebagai pengusaha atau pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan kemudian memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh simpati dari masyarakat, dan pada akhirnya etika tersebut membentuk para pengusaha atau pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta membersihkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Nah, dalam menjalankan etika yang benar akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri perusahaan Islami dan non-Islami? Nah, ciri-ciri perusahaan Islami itu memiliki sertifikat jaminan halal. Yang kemudian yang kedua adalah mendapat status A di seluruh fasilitas yang terdaftar. Yang ketiga adalah melakukan perpanjangan tepat waktu. Kemudian yang keempat di sini adalah tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir, bukan hasil perbaikan atau kelemahan. Kemudian ciri-ciri perusahaan yang non-Islami tentunya pasti tidak memiliki sertifikat jaminan halal. Nah, dalam hal ini tentunya sebenarnya perusahaan yang non-Islami itu harus mengikuti perusahaan yang Islami, sehingga usahanya tersebut tuh tidak digandrungi hanya orang yang non-Islami saja, tentu yang Islami juga. Kemudian berbicara tentang bisnis Islami sangat erat hubungannya dengan muamalah yang berdasarkan syariat Islam. Pemahaman tentang perusahaan dan lingkungan bisnis Islami dewasa ini sangat diperlukan bagi pelaku usaha muslim guna menunjang pemahamannya terkait perusahaan serta lingkungan bisnis Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meliputi nilai-nilai moral luhur seperti sifat adil, jujur, amanah, profesional, transparan, al-amin atau dapat dipercaya, dan terhindar dari kata haram dan zalim. Kesemua prinsip dan sifat yang mengandung nilai moral luhur inilah yang menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan praktik bisnis bagi pelaku usaha muslim. Kemudian, apa saja sih perbedaan antara perusahaan Islam dan perusahaan non-Islam? Nah, Islam bukanlah agama anti bisnis, tetapi Islam adalah agama yang mengatur kegiatan bisnis, dan Islam bukanlah agama yang melarang bisnis, tetapi Islam adalah agama yang mendukung kegiatan bisnis Islam. Tidak pernah melarang umatnya. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk bermuamalah atau berbisnis. Bahkan Islam memberikan nilai kebebasan dalam melakukan aktivitas dalam bermuamalah atau berbisnis. Kendati pun demikian bahwa perbandingan atau perbedaan antara perusahaan Islami dan non-Islami adalah sebuah keniscayaan. Artinya pelaku bisnis muslim boleh bermuamalah dengan yang non-muslim
di mana Islam membawa rahmat bukan malah menjauhi perusahaan yang dipimpin non-muslim, sehingga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia khususnya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Kemudian lingkungan bisnis konvensional atau non-Islami sifatnya itu tidak terbatas. Maksudnya di sini itu selama ada permintaan, maka bisnis konvensional akan menyediakan permintaan tersebut tanpa memikirkan dampak ke depannya. Nah, sebagai contoh, jika ada permintaan minuman keras, bisnis konvensional akan menyediakannya untuk pasar. Nah, hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam bisnis Islami. Lingkungan bisnis Islami memiliki kebutuhan yang sifatnya terbatas. Nah, dalam hal ini, ketika ada permintaan atas suatu kebutuhan, pelaku bisnis Islami harus bisa memilah untuk mencegah dampak yang buruk. Nah, jika ditanya, kamu mau milih perusahaan Islami atau yang non-Islami? Nah, tentunya di sini saya akan menjawab, saya memilih perusahaan Islami. Nah, mengapa? Nah, karena hal ini dikarenakan perusahaan atau lembaga yang belum Islami itu dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat. Semisal transaksi bunga pada bank konvensional, di mana bunga bank jelas-jelas dilarang kan di dalam Islam. Nah, namun bunga pada perusahaan atau lembaga keuangan boleh dimanfaatkan dengan keadaan hajah atau darurat. Kemudian perusahaan Islami ini kan sudah jelas gitu kan, ada label halalnya. Jadi seperti itu. Kemudian apa saja sih urgensi lingkungan bisnis Islam? Nah, urgensi lingkungan bisnis Islam di Indonesia perlu diwujudkan guna memberikan pemahaman bagi pelaku bisnis muslim dalam memilah dan memilih lingkungan bisnis yang Islami. Misalnya, pelaku bisnis berinvestasi di perbankan syariah dan tidak di bank non-syariah. Nah, berbicara terkait urgensi daripada lingkungan bisnis Islami di era sekarang ini, perlu mengingat serta menimbang dalam hal peran strategi politik Islam yang dilakukan guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang unggul. Dan dijelaskan bahwa yang perlu ditekankan dalam bisnis Islam di Indonesia adalah dengan melihat potensi dan peran strategis yang dilakukan dalam hal pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha antara lembaga keuangan syariah dan usaha kecil menengah. Kemudian, manajemen tentang analisis lingkungan bisnis atau lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Lingkungan bisnis dapat dispesifikasikan menjadi lingkungan internal dan eksternal. Variabel-variabel lingkungan bisnis terdiri dari variabel ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Nah, perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Lingkungan bisnis di sini adalah salah satu faktor yang kita lakukan. Karena itu, lingkungan bisnis sangat penting untuk dipelajari oleh para pembisnis, khususnya bagi mereka yang ingin bisnisnya berjalan dengan lancar. Dan ada baiknya juga jika kita bisa mengelola atau manajemen lingkungan dalam bisnis kita dengan sebaik mungkin, karena ini dapat menjadi salah satu faktor penentu akan kesuksesan dari bisnis yang sedang kita jalani. Kemudian apa saja sih? Mungkin itu saja dari saya tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Kemudian di sini saya akan menyampaikan sedikit manfaat saya dalam membaca artikel-artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah Bapak posting tentunya, yaitu manfaat saya membacanya itu saya bisa mengetahui apa itu tabayun, pengertian dari tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah Bapak posting tersebut. Kemudian saya mengetahui tentunya tabayun itu sangat penting karena kita meneliti sebelum membeli sesuatu dan mencari informasi tentang sesuatu yang ingin kita beli tersebut, kemudian mengetahui tujuan dari tabayun tersebut. Nah, tujuan dari tabayun tersebut tentunya sudah dijelaskan tadi ya.
yaitu tujuannya itu tentunya menjaga keharmonisan manusia, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. Jadi tuh kita dalam membelikan sesuatu tuh kita harus lebih teliti lagi dalam membeli. Kita mencari informasi, misalnya dari teman si A, si B, kita tanya-tanya nih, ini produknya gimana sih? Ini produknya gimana sih? Kita mencari kelebihan dan kelemahan dari produk yang ingin kita beli tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan atau penyampaian materi dari kesimpulan tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau kata-kata yang menyinggung. Mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.